Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Vicon kali ini. Pada pagi ini saya tidak akan terlalu banyak memberi opening ya, karena tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu pemateri datang. Saya rasa sudah sedikit banyak paham apa itu nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekilas saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih pemateri kita kali ini. Siapa sih yang dari tadi kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Beliau adalah Pak Aris Setiawan, SEMPD. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK 1 Pogalan Trenggalek. Beliau ini multi talent loh. Selain mengajar ekonomi, beliau juga ahli dalam hal multimedia. Nah, ini beliau sudah dapat 2 sertifikat profesi untuk bidang ekonomi dan multimedia. Perpaduan yang sangat pas sekali, nggih. Kemudian untuk Bapak Aris ini menjabat sebagai Kaprok jurusan akuntansi di SMK 1 Pogalan Trenggalek dan juga sebagai seorang asesor Bapak Ibu. Jadi nanti selain beliau ini ahli multimedia, ternyata juga seorang asesor, ahli menilai dan juga ekonom ini ya, seorang ekonom. Untuk Bapak Aris juga pernah mendapatkan beasiswa S2 dari Provinsi Jawa Timur sekitar tahun 2012. Prestasi yang sungguh dapat dibanggakan ya Pak Aris. Nanti mungkin di luar materi lain kali bisa sharing-sharing pengalamannya Pak Aris. Nah, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita langsung menyimak materi yang akan disampaikan Pak Aris. Nanti kita akan bagi beberapa sesi. Ada sesi pertama yaitu penyampaian materi, dan yang kedua nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Monggo yang Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Bu, terima kasih kepada Bu Dia. Terima kasih juga kepada host. Apakah suara saya masih terdengar? Sangat jelas Pak, mantap. Oke, terima kasih. PPT-nya juga ada? Sih belum nampak Pak ini di layar saya, coba. Masih starting. Oke, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah lama menunggu karena begitu lamanya saya harus join. Tidak tahu mengapa, karena biasanya wifi saya aman-aman saja. Salam sejahtera bagi semuanya, semoga kita sehat-sehat selalu. Dan juga saya juga mohon maaf lagi kepada para senior master multimedia yang Pak Aris, halo, suaranya putus-putus Pak. Wah, malah hilang ini. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Halo, sudah terdengar jelas Pak. Iya, makasih. Saya lanjutkan. Di sini workshop yang hari kesekian, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Kenapa kok pemilihannya Filmora? Salah satunya adalah karena software Filmora ini tidak perlu spek yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu berat aplikasinya. Itu aja. Terus kemudian dari audien untuk pagi hari ini, mata pelajarannya cukup beragam. Ada mulai dari PAI sampai dengan kejuruan. Kejuruan di sini ada multimedia. Alhamdulillah ada yang sudah japri saya, tapi kebanyakan yang japri itu bingung masalah tugasnya. Tapi saya jamin, insya Allah Bapak Ibu akan bisa mengerjakannya, karena ini dasar sekali. Saya tidak akan yang muluk-muluk. Insya Allah semuanya beres. Oke. Ya, halo Pak Aris. Ya, halo Ibu. Ya, bisa Pak Aris, monggo. Oke. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu mulai dari download Filmora, install Filmora, interface Filmora, yaitu tampilannya bagaimana, tampilan dasarnya aja. Terus kemudian bagaimana cara import media,
memotong atau crop video, kemudian titles, ibaratnya masalah tulisannya, transition, pergerakan antara video ke video berikutnya, kemudian editing audio, efek, dan terakhir export atau biasa disebut dengan render. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk membuat video bahan pembelajaran ini? Yang pertama harus hardware-nya. Hardware-nya itu paling tidak ya adalah laptop seperti itu. Kemudian software-nya, alhamdulillah software-nya sudah ditentukan, yaitu memakai Filmora. Terus kemudian perlu juga disiapkan aset atau bahannya. Bahannya itu apa saja, yaitu video atau suara dalam bentuk MP3, kemungkinan untuk backsound-nya, dan juga gambar-gambar pendukung. Nah, sekarang menginjak pada cara download Filmora. Di beberapa grup sudah tadi malam sudah ada yang install Filmora, tapi tetap saya berikan caranya agar yang lain juga mengerti. Mohon maaf kalau terlalu cepat, silakan di chat, nanti mohon bantuan moderator untuk mengendalikan saya. Mohon maaf ada bentar. Oke. Caranya yaitu Bapak Ibu tinggal masuk ke Google, klik langsung pencariannya, yaitu dengan menuliskan Filmora. Diklik pada urutan pertama, langsung aja pada free download. Seperti ini, tampilan yang di atas di iklan nggak masalah. Terus kemudian ketika diklik download, maka akan muncul seperti ini pada websitenya dari Filmora. Nah, langkah berikutnya yaitu Bapak Ibu langsung klik pada try it free, itu mencoba secara gratis. Tenang saja Bapak Ibu bahwa software Filmora ini alhamdulillah tidak perlu bayar, walaupun ada nanti watermark-nya. Selanjutnya ketika diklik try it free, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diharapkan mengingat-ingat di mana letak folder dari aplikasi Filmora nantinya berada. Jadi jangan sampai ketika sudah download terus kemudian tadi downloadnya di mana, bingung. Nah, ini pastikan saja bisa diganti ini tempatnya, terus kemudian klik save, maka akan berjalan di pojok ini seperti ini. Nah, di sini letaknya tadi Bapak Ibu, download Filmoranya jadi seperti ini. Oke, saya praktekkan untuk download Filmoranya. Bagaimana? Nah, contohnya seperti ini, saya refresh saja. Ini Filmora, diklik gitu, langsung klik free download. Ditunggu, nah akan keluar seperti ini Bapak. Tinggal klik aja try it free. Tunggu. Nah, ini ada pertanyaan, mau ditaruh di mana? Umpamanya saya dikasih di Filmora. Jangan lupa. Terus kemudian klik save. Maaf, saya ganti aja di sini. Klik save. Nah, di sini ada progresnya di pojok sini. Bisa kelihatan. Nah, cepat sekali. Tidak perlu Bapak Ibu menunggu lama bahwa prosesnya download begitu cepat. Seperti itu.
Kalau ingin tahu di mana tempat downloadnya, tadi sudah lupa umpamanya, tinggal Bapak Ibu klik yang di sebelah sininya itu, di sebelahnya Filmora ada pilihan yaitu buka atau tampilan dalam folder. Kalau ingin mencari tampilan dalam folder itu Bapak nanti akan menuju pada foldernya. Nah, di sini ketemu, nah, bahwa filenya downloadnya di sini. Seperti itu. Bisa lewat sini atau lewat sini ketika menginstalnya. Nah, untuk menginstal itu ada dua pilihan, langsung saja ketika download ini atau di file manajernya atau Windows Explorer-nya, sama saja. Kemudian ketika diklik install akan keluar tampilan seperti ini, klik install. Nah, prosesnya ini agak lama Bapak. Prosesnya kemungkinan tadi malam saya proses download ini sekitar 30 menit. Bukan download, ini proses untuk install 30 menit. Kemungkinan ini karena internet saya. Seperti itu. Karena ketika install ini perlu kemungkinan ada update-update. Nah, kemudian ini kalau sudah tampil seperti ini maka Filmora siap digunakan. Langsung klik start now atau klik tutup, nggak masalah. Apabila pengen nanti ya tutup aja. Kalau pengen tahu bagaimana software Filmora, sudah langsung klik start now. Seperti itu Bapak. Jadi saya praktekkan bagaimana cara install, yaitu tinggal klik ini, saya klik, double klik, maka akan muncul seperti ini di tadi. Nah, ini tinggal yes saja, jangan no. Kalau no akan kembali lagi yes. Tapi mohon maaf, saya tidak akan melakukan yes, anggap aja melakukan yes karena ketika saya melakukan ini saya akan install 2 kali, nanti takutnya hang. Nah, bagaimana tadi di mana di PowerPoint sudah saya berikan di sini. Tuh. Nah, selanjutnya materi tentang tampilan interface-nya dari Filmora. Untuk Filmora ini secara umum yaitu di atas sendiri nomor 1 adalah menu. Kemudian nomor 2 itu adalah media, yaitu tempatnya video, tempatnya gambar atau suara MP3 yang digunakan untuk bahan menjadi video. Yang ketiga ini namanya adalah timeline. Timeline ada 2 track atau 2 baris, yaitu yang pertama adalah track yang di nomor ini, yang agak hitam ini adalah track untuk video, sedangkan yang bawah untuk track yang namanya audionya. Apakah hanya 2 saja? Tidak, ini bisa ditambah. Oke, saya langsung ke prakteknya saja. Pakai Filmora. Oh, Filmora itu. Nah, ini saya membuka Filmoranya. Ditunggu. Ya, ini seperti ini. Di sini ada menunya, kemudian ini tempat medianya,
Dan yang sini adalah timeline-nya. Kalau ada tampilan seperti ini, close saja Bapak. Nah. Terus kemudian, untuk menambah ini, umpamanya ada track-nya kurang, yaitu tinggal add track aja, video track seperti ini. Nah, akan muncul. Kalau kebanyakan, ya tinggal del saja, sudah. Seperti itu, Bapak. Nah, oh, ada Ibu juga, mohon maaf. Ada yang protes kok Bapak saja deh. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara import media? Maksudnya import media itu bagaimana? Yaitu semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat video itu dimasukkan ke dalam media sini. Halo Budia, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, lanjut. Oke. Bagaimana caranya menambah ini? Yaitu tekan klik menu. Ini adalah menunya ini. Media, terus kemudian tanda plus ini. Import media. Saya praktekkan bagaimana cara import medianya. Tinggal klik saja. Nah, ini dicari. Namanya saya carinya di Gubuk Jawa Timur, gelombang 1, aset. Nah, ini aset. Asetnya banyak sekali ini. Saya masukkan semuanya. Kita dipilih aja semuanya atau satu-satu, langsung open, otomatis dimasuk pada ini, karena semuanya saya pakai. Ini contohnya saja. Itu adalah cara media. Nah, bagaimana cara membuat video? Nah, dari yang diimport tadi, dipilih salah satunya saja. Nah, salah satu masuk ke sini. Tarik, terus kemudian ditaruh di sini. Itu. Nah, apakah benar yang saya mau ini? Ini diklik aja, pakai spasi atau pakai tekan tombol play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Berikut ini. Nah, itu ada yang perlu dibuang Bapak Ibu. Jadi caranya untuk mengedit ini yaitu tinggal ulangi lagi dari awal. Dicari sampai di mana umpamanya. Nah, di sini berarti di stop terus kemudian diundurkan. Nah, ini mau saya potong Bapak Ibu, mau saya potong. Nah, tinggal potongnya bagaimana? Tinggal pakai yang namanya cut ini aja, pakai gambar gunting. Nah, seperti ini, otomatis yang tidak saya perlukan itu diklik, kemudian di del, seperti itu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya. Langsung pada salam, bukan kok tadi masih apa itu ibaratnya gaya-gaya cari tombol play seperti itu di video. Jadi perlu dibuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, ini tidak perlu dilanjutkan. Nah, ini perlu di transisi. Ada yang perlu dipotong.
Saya ulangi dari sini, saya cari. Saya Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, di stop. Nah, sampai sini. Oke, ini saya cut. Yang tidak saya perlukan saya buang. Saya buang dulu. Karena tidak perlu ini Bapak Ibu. Nah, apa ini? Inilah. Ini tadi panjang sekali, terus kemudian jadinya seperti ini. Perlu ada pemotongan ya atau cut. Ini hasil akhirnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Oh, kurang ke sini. Oke. Perlu lagi cut. Nah, seperti itu, langsung yang tidak dipilih hijau. Itulah caranya bagaimana tadi saya praktekkan adalah import media atau bahan-bahan yang saya perlukan, terus kemudian saya edit di tempat lain seperti itu. Ini adalah yang awal. Nah, selanjutnya adalah ini tadi import, kemudian trim dan cut-nya sudah saya praktekkan, yaitu menggunakan tanda guntingnya tadi, yaitu memotong yang bagian-bagian yang tidak perlu. Ini belum sampai transisi. Saya pengennya langsung ke tiles saja. Apa itu tiles? Tiles itu adalah urusan dengan tulisan. Bisa dalam bentuk judul ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu langsung pada menu itu diklik tiles seperti ini. Terus kemudian saya ada banyak sekali, mulai dari opener, tiles, lower, subtitle, and credit, masih banyak lagi. Mohon Bapak Ibu nanti biar lebih familiar mencoba satu-satu. Kalau saya sampai nanti ini praktek satu-satu ini tidak cukup karena waktunya juga sudah mepet, apalagi hari Jumat ini. Nah, ini saya pakai opener. Opener itu ibaratnya buat opening atau intronya. Nah, saya pengennya yang mana ya? Contohnya saya pengennya yang ini. Ini saya klik, masih download. Karena ada masih tandanya seperti ini, berarti saya harus download. Kalau yang tidak download itu, yang tidak ada tandanya seperti ini, yang di atas-atas. Ini saya pakai opener. Pilihannya banyak, jadi saya cuma ini yang ada tandanya download ini, biar nanti Bapak Ibu tidak kaget kenapa kok download seperti ini. Nah, ini akan keluar seperti ini. Saya pengennya ini jadi judul. Cara ngeditnya yaitu ya mohon terganggu chat. Nah ini saya ganti menjadi tinggal double klik pada tulisan ini, maka akan ada seperti ini keluar yang mau diedit, yaitu umpamanya belajar. Misalnya contohnya belajar. Oke. Di sini saya ganti headline-nya ini menjadi belajar membuat video
pembelajaran. Nah, kok besar? Nah, jangan khawatir, dia mengecilkan saja di sini fontnya. Kecilkan, oh kurang kecil, kecilkan lagi sampai kecil. Kalau kecil banget ya dibesarin lagi. Seperti itu membuat video dengan pembelajaran. Nah, dia saya ganti dengan yaitu dengan Filmora. Seperti itu. Nah, ini bisa dirubah tempatnya sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Nah, jadi tidak usah bingung-bingung. Nah, bagaimana jadinya? Seperti ini. Kita awali dari awal lagi. Yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, seperti itu. Itu tadi yaitu untuk titles yang klik OK. Kalau sudah titles yang pakai opener. Bagaimana yang umpamanya pakai titles biasa? Ini ada di sini. Nah, ini saya ingin masukkan ke ketika ada kata saya disebut, nama saya disebut. Ketemu lagi dengan saya, Aristiawan. Nah, ini ada Aristiawan. Pada di sini itu pengen saya ada tulisan saya, yaitu tulisan saya mengenai nama saya. Tinggal klik aja di sini. Nah, ini ada di atas otomatis. Nah, di sini tinggal klik aja apa di sini, yaitu saya tulis yaitu Aristiawan. Yang ini saya hapus saja. Gimana cara menghapusnya? Itu tinggal del aja. Oh, tidak bisa. Nah, oke. Oh, ini. Nah, kok tidak bisa? Salah ini. Saya salah mulai ini. Oke, reset lagi. Salah. Kalau salah, bagaimana? Nggak usah bingung. Tinggal titlenya tadi di del saja. Nah, akan hilang dengan sendirinya. Oke. Terus kemudian pilih lagi yang lainnya. Kalau saya pengennya pilih yang ini. Oke, klik. Nah, kliknya satu kali aja. Terus kemudian diedit. Nah, ini pengennya apa? Yaitu saya tulis Aristiawan. Tempatnya di mana? Yaitu saya taruh di sini. Kayaknya kebesaran, tinggal dikecilkan. Nah, apakah benar? Sampai di mana perlu tulis Aristiawan ini? Kita ulangi dari awal seperti ini. Nah, perlu sampai apa? Klik dengan saya, Aristiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran. Nah, ini sampai di sini. Membuat video belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Salah, saya ulangi lagi. Ini untuk menghentikan sampai di mana tulisan ini, karena tulisan ini sampai panjang. Mari kita belajar. Nah, di sini. Nah, di sini otomatis tinggal ini double klik oke dulu, terus kemudian ya Allah, oke. Ini di geser. Nah, ketika saya ngomong Aristiawan maka muncul, dan ketika sudah ngomong maka akan hilang. Seperti ini. Saya Aristiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora.
Apabila ini saya panjangkan, itu bisa lagi. Bisa lagi dari awal sampai akhir ya, contohnya seperti ini. Nah, tulisan Aristiawan ini tidak akan hilang sampai dengan batasnya di sini. Nah, ini saya balikkan ke sini lagi. Nggak perlu ya Aristiawan. Nah, ini seperti itu. Itu adalah title yang kedua ya. Yang pertama tadi opener, yang kemudian yang kedua title. Nah, yang lower sama subtitle itu Bapak Ibu silakan mencoba sendiri karena banyak sekali seperti ini. Bisa saja title-nya buat judul intro di awal karena di sini apa ya, bisa dilihat kayak apa nantinya yang cocok buat Bapak Ibu. Kalau nanti saya praktekkan semuanya, ya cukup jam 10. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang kembali ke menu awal ya, transition. Transitionnya di sini ada transition. Tadi saya mau dikati, sekarang transition. Transition itu apa? Transition itu adalah perpindahan dari video satu ke video lainnya. Kalau di PowerPoint kemungkinan Bapak Ibu sudah mengenal transisi atau transitionnya. Nah, seperti apa? Kita praktekkan di sini itu seperti berikut. Semoga ini tidak menghalangi. Ambil ke sini. Oh, terlalu lama ini, mohon maaf. Oke, sini aja, kelamaan saya baru ganti. Bisa saja umpamanya mau diperpanjang, tapi buat apa kalau hanya itu panjang-panjang. Nah, oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Transition. Nah, transition saya akan ambil semoga tidak salah ini. Bismillah. Kita tambah di sini. Klik. Nah, apakah benar? Kita lihat dulu. Karena ini bagian sebelumnya. Yang perlu dibuang, yang perlu di-print. Apakah Anda sering merasa, oh bukan. Bukan, saya tidak akan menghilang. Kita yang ini. Oh bukan. Ini. Saya mencontohkan adalah contoh transisi. Ya, saya cut di sini. Yang tidak perlu saya buang. Terus kemudian saya insert lagi ini di berikutnya. Apakah benar? Nah, saya taruh di sini, saya cut karena perlu ada yang dibuang. Ya, nah, otomatis nyambung. Transisi satu lagi. Nah, ini saya trim lagi. Nah, ini saya ulangi biar Bapak Ibu bisa melihat banyak transisi. Jadi ini saya tambah lagi di sini, terus kemudian satu lagi saya tambah di sini. Endingnya saya tambah, ya, apakah benar? Nah, ini saya
cut lagi, saya bilang del. Nah, seperti apa kalau tidak ada transisi? Nah, ini saya tunjukkan. Seperti ini adalah contoh transisi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Oh, kebanyakan. Cukup. Nah, ini perlu dibuang salah satu ada terlalu banyak. Nah, sekarang saya beri transisi. Nah, transisinya itu seperti apa? Nah, tinggal klik aja transition. Transisinya seperti apa? Saya pengennya ini seperti ini. Ini taruh aja di sini di antara keduanya ini. Pertama video satu dan video kedua. Jangan lebar-lebar, tinggal di kecil seperti ini. Nah, jadinya seperti apa? Nah, seperti itu. Itu yang di show kemungkinan tidak terlihat. Saya ulangi. Nah, kayak menjadi seperti apa? Kurang begitu jelas. Saya del aja. Saya ganti transisinya yang lain. Contohnya umpamanya seperti ini. Oke. Ya. Oh, ini di sini. Diperkecil, kemudian dicoba pakai ini lagi. Coba yang lain. Pakai yang ada. Mau ya. Oh ya Allah, belum di-download. Oh, ini. Oh, belum di-download tahu. Kita pakai yang lain aja. Nggak bisa ya. Mohon maaf, ada sedikit trouble. Ya, enggak, sebentar. Saya pakai yang lain, tapi saya belum bisa apa itu di sini. Oke, saya add sini. Apakah benar? Terus kemudian satu lagi, transisi satu lagi. Nah, di mana? Oh, di sini saya tambah lagi umpamanya seperti ini. Saya pakai yang mana? Namanya seperti ini. Allah, kenapa tidak bisa? Padahal tadi malam masih oke-oke saja. Oh, ada di sini, ya Allah.
Nah, alhamdulillah. Ini saya kasih lagi satu. Seperti itu. Terus kemudian saya kasih satu lagi di situ. Transisi satu lagi. Seperti itu. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Oh, cukupnya kok hilang. Saya kasih tadi yang saya coba apakah benar. Cukup. Oke, nah yang ini saya kasih transisi terakhir biar pakai ini. Nah, geser. Oh, kok tidak mau digeser? Oh, ya. Nah, ini transisi dari awal sampai akhir. Bapak Ibu silakan mencoba sendiri di rumah. Satu. Transisi satu lagi. Nah, ya. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Cukup. Oke, seperti itu. Mohon maaf agak ngelak karena terlalu banyak yang di load ini. Nah, itu tadi adalah transisi. Selanjutnya saya sudah. Nah, sekarang pengen apa ya? Oh, kurang satu. Ya, mohon maaf. Saya tambahkan yaitu masih ada waktu, yaitu pakai yang namanya efek. Efek ini seperti apa? Efek akan saya, ini audionya, saya isi lagi sini. Klik. Apakah benar ini tadi? Ketika ada di depan. Ada yang perlu dibuang, maka di sini di cut, kemudian yang tidak digunakan di delete saja. Ketika ada di depan laptop, dada terasa pegal-pegal di tubuh. Maka tetap berarti Anda salah dalam. Nah, ini sampai di sini saya kasih yang satunya itu ini biar efeknya ini ada. Oh, itu saya taruh ini. Kemudian terakhir saya taruh ini. Apakah benar yang saya inginkan? Nah, itu. Oke. Terus kemudian satunya adalah saya ini. Saya cek dulu. Oke, stop, terlalu banyak, makanya saya cut, saya buang. Nah, saya pengennya yang dikasih
apa itu efek adalah yang bukan seperti ini, yang kalau ini tidak perlu di efek, ini tidak perlu di efek. Saya pengennya ini dikasih efek. Oke, backsound. Oke, nanti aja dulu. Oke. Belum Bapak, masih ada waktunya. Oke. Nah, ini saya taruh di atas. Saya taruh di atas ini di video yang itu. Saya cari pas saya ngomong punggung terasa sakit. Nah, saya carinya dulu. Nah, ini masih di sini. Oke, kurang. Dan terasa pegal-pegal. Nah, ini pas. Laptop. Dan terasa pegal. Cut. Nah, ini saya cut. Terus kemudian saya tarik yang tadi, yang mata saya sakit, taruh di atas. Saya jadikan satu. Mata cepat lelah. Berarti ada sebahan dalam. Nah, ini terlalu panjang. Karena itu yang ini perlu di cut. Terus kemudian saya buat. Ini untuk tes, yaitu mengenai efek. Yang ini sebelum diberi efek. Mata cepat lelah. Berarti ada salah dalam. Nah, ini yang dikasih efek yaitu yang ini tadi. Nah, seolah-olah itu zaman yang lampau seperti itu. Ini saya oke. Nah, kemudian pada efek ini ada sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya cukup yang tadi karena perlu download. Saya favorit aja black and white, taruh di sini. Ini juga saya taruh di ini, kita perlu black and white. Jadi hasilnya ketika sudah dikasih efek akan seperti ini. Bagian terasa mata cepat lelah. Berarti ada salah dalam. Oke, play semuanya. Oke, siap, play semuanya. Dari awal tapi kayaknya nanti kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran anti orang. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Cukup. Ketika ada di depan laptop, badan terasa pegal-pegal.
maka cepat lelah. Berarti ada salah dalam. Ya, mohon maaf, ini spek kok laptopnya rendah jadi ngelak. Tapi insya Allah kalau ketika diekspor sudah tidak bisa. Tidak seperti itu, insya Allah, karena prosesnya lama sekali. Nah, ada pertanyaan tadi yang sempat terlintas di atas, yaitu bagaimana jika mengganti background atau backgroundnya pakai yang namanya suara seperti itu. Nah, sebetulnya gampang, ya, tinggal insert saja, yaitu audio. Nah, di sini audionya saya download aja. Apa ya kira-kira? Karena saya tidak punya audio ini. Saya lupa tadi. Musik. Oke, saya kasih di sini di musik. Oke, contoh aja. Media saya insert lagi, import media files dari musik. Ini open. Oke, sudah masuk. Nah, di sini dimasukkan ke musik. Ini saya kunci. Musik. Oke. Nah, tapi panjang sekali nih Bapak. Nah, itu yang pengen dicari yang mana? Nah, ini tinggal di play aja. Nah, sampai sini aja. Saya cut, yang lain saya buang. Ini terus kemudian saya awali dari mana ini? Itu terus saya taruh di pas ada openingnya. Kemungkinan bagi Bapak Ibu guru yang sedang bermaster gampang ini, tapi caranya troubleshoot-nya kalau ada apa-apa saya kasih yang agak. Nah, ini ada openernya. Nah, ini saya paskan ibaratnya yang kayak ini. Contohnya kayak ini. Saya play. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh kalau mau petik, ibaratnya perlu kesabaran. Ini kalau misalnya agak terburu-buru waktu seperti itu, ada waktunya, masih ada waktu. Nah, umpamanya saya pengennya menghilangkan suara, itu tinggal ini di umpamanya di sini. Saya buka di kanan. Kemudian kita audio. Nah, maka audio dari sini tadi, dari saya ngomong akan terpisah. Ini saya ibaratnya saya del aja. Saya del. Oh, mama. Ini saya del, maka tidak akan ada suaranya. Nah, ini tidak akan ada suaranya. Karena suaranya sudah saya del. Ini bisa diisi dengan suara lainnya atau suara ganti. Ini hanya untuk yang dasar sekali. Kalau pengen yang wow, nanti takutnya Bapak Ibu guru lainnya sudah down duluan. Untuk endingnya bisa
Bapak Ibu pakai yang titles tadi, pakai yang N-credit. Kita tambahin saja, masuk ke sini. Nah, seperti ini contohnya. Pokoknya saya sudah cukup. Ada seperti ini. Ini bisa diedit, edit namanya siapa. Ini contoh saja. Bisa diganti-ganti seperti itu. Nah, mungkin demikian saja. Saya akan membuka pertanyaan. Mohon pertanyaannya yang sekiranya untuk teman-teman yang lain yang tidak familiar dengan komputer, biar tidak down gitu. Kalau yang biasa familiar, kita diskusinya nanti di WA saja, tidak masalah. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke sini, terus ekspor. Nah, bagaimana dengan ekspor? Ekspor itu adalah rendernya tadi loh. Nah, caranya yaitu gampang, langsung aja ketika sudah selesai semuanya sudah tertata, contohnya tadi itu umpamanya sudah gitu dan tidak ada kesalahan, baru tinggal klik ekspor. Terus kemudian, nah ini akan keluar seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum punya akun, ini tidak bayar sama sekali karena free plan. Ada semua fitur ada, semua update ada, tapi ada watermarknya. Watermarknya tulisannya yaitu murah. Itu karena kita nggak bayar. Kalau bayar ya sebegini banyaknya ya mending dibuat yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu pengen beli tidak apa-apa, silakan. Terus kemudian tidak ada teknologi supportnya. Kalau ibaratnya masih free. Nah, ini Bapak Ibu langsung create account. Ketika di create account akan muncul emailnya. Email yang perlu diisikan, passwordnya untuk membuka untuk akun saja ini, bukan password dari email. Nanti kalau sama dengan passwordnya email, nanti dihack pihak lain bahaya. Jadi umpamanya emailnya pada aslinya itu passwordnya umpamanya sapi, diganti menjadi sini kucing. Terus kemudian first name diisi dengan nama depan dan last name diisi nama belakang. Nama depan contohnya kalau saya Ari Setiawan itu tidak ada depan dan belakangnya karena cuma satu kata, ya saya tulis Ari sama Setiawan. Terus kemudian klik register. Akan muncul seperti ini, ulangi lagi, yaitu klik ekspor. Kemudian, nah ketemu ini lagi. Kalau yang di awal tadi yaitu create account, sekarang continue use. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, formatnya itu disesuaikan, mau MP4, mau media video, API, apa itu terserah. Terus kemudian name-nya, nama filenya silakan diganti. Terus kemudian mau di mana di folder mana downloadnya silakan diganti juga kalau ada. Dan terakhir tinggal klik ekspor di pojok ini. Akan seperti ini apabila contohnya rendernya ada prosesnya ini sampai 100. Seperti itu, ketika sudah sampai 100 maka akan seperti ini. Terus kemudian umpamanya lupa tadi menyimpannya di mana, tinggal klik find target seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghilangkan watermarknya. Diklik ini pun akan sebetulnya akan hilang jika Bapak Ibu bayar tadi, yang saya ulangi tadi, yang ini bayar, maka watermarknya akan otomatis hilang. Kalau kita pakai free saja, itu watermarknya selalu ada. Oke, materi tambahan tidak ada. Materi tambahannya gini, jika nanti
ada apa-apa silakan kontak lewat Google Form. Mohon jangan di WA karena 1000 peserta WA ke saya, kemungkinan saya bisa balas satu persatu, HP saya akan hang. Seperti itu kemungkinan. Jadi lewat Google Form, jika materinya perlu tutorial akan saya buatkan tutorial. Ini tambahannya satunya, jika ingin ekspornya, rendernya langsung masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube, maka tinggal klik aja ekspor tadi, terus kemudian saya ulangi lagi dari sini. Nah, ketika mau sudah ekspor, terus kemudian langsung yang tadinya lokal kemudian ke YouTube. Saya praktekkan aja ekspor. Ini pertama, ditunggu saja. Oh, belum ekspor. Nah, keluar ini masih loading. Nah, ini continue use. Akan seperti ini. Awalnya adalah di lokal. Sudah saya terangkan. Tinggal formatnya diganti. Mau pakai apa? Biasanya MP4 atau di API seperti itu. Nah, kalau ke YouTube langsung saja ke sini, klik YouTube, terus kemudian isi judulnya, yaitu namanya pembelajaran, video pembelajaran apa? Seperti itu, pembelajaran Filmora. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini kasih deskripsinya, yaitu sesi gubuk seperti itu. Ini tinggal klik ekspor. Cukup, nanti akan dirender dengan sendirinya dan akan diupload. Tapi untuk ini harus sign in dulu atau masuk ke Google di YouTube-nya, kan ada channelnya sendiri. Itu harus sign in dulu. Kalau Bapak Ibu ingin meletakkan hasil render itu di DVD, tinggal masuk aja di sini, labelnya diganti, yaitu namanya pembelajaran apa, video pembelajaran. Terus kemudian kualitasnya bagaimana, kalau pengen bagus ya pakai high, pengen biasa saja pakai low. Seperti itu. Terus kemudian, ini yang dicentang adalah burn to DVD, bukan get image file. Itu burn DVD ini dihilangkan. Kemudian ekspor. Jadi untuk ekspor ada di lokal, di dalam PC, bisa langsung di PC dan di YouTube, terakhir di PC dan di DVD. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di Filmora ada fitur, yaitu untuk merekam layar. Di grup yang pernah saya baca, yaitu pengen install itu Fastone. Nah, ini sama dengan Fastone atau screen recorder, yaitu rekam layar. Rekam layarnya di mana? Rekam layarnya gampang Bapak Ibu, yaitu ada di, ini saya tutup rekam layarnya, ini saya hapus lagi, saya hapus saja medianya. Nah, ini tinggal klik, tinggal klik record, terus kemudian record isi screen, yaitu screen-nya ini direkod. Nah, screen saya ini semuanya direkod. Klik isi screen. Ditunggu sebentar.
Nah, akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Ini adalah tampilannya ketika saya mau presentasi. Terus kemudian ini diklik yang startnya ini. Contohnya start. Nah, ini. Oke, ketika saya melakukan apa-apa, itu sudah langsung ada. Nah, masuk ke Filmora. Kayak ini. Pokoknya mau stop, tinggal stop gitu aja, maka sudah. Nah, apa yang rekamannya tadi akan masuk di media. Seperti itu. Jadi tinggal nanti apabila pengen diedit, ada yang pengen dihapus dan sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Apalagi ya? Oke, ini. Nah, untuk materi presentasi ini, terus kemudian tugas dan kemudian software Filmora ada di sini Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup. Jika ingin konsultasi, Bapak Ibu langsung bisa ke sini, ke Google Form. Tolong ketika konsultasi itu, Bapak Ibu langsung, kalau bisa, pakai ada screenshot-nya, seperti itu, dikirim aja ke saya. Ini ada materinya, ada tugasnya, ada software Filmora yang tadi. Ini PPT-nya belum saya masukkan. Terus kemudian tugasnya, ini tugasnya, belum juga saya masukkan. Insya Allah software-nya sudah. Terus kemudian jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, saya akan masukkan di sini. Kalau kamu ibaratnya saya akan jawabnya di grup. Tapi kalau umpamanya agak sulit, maksudnya perlu tutorial, saya masukkan di sini. Question and answer. Ada yang tanya yang berat-berat, terus kemudian saya masuk ke form aja. Bukan. Saya nah ini konsultasi Filmora, namanya siapa, terus nomor WA-nya, apabila bisa saya kirim ke nomor WA-nya, kalau enggak mungkin di kelompoknya, dan apa yang dikonsultasikan silakan ditulis di sini, pakai dicantumkan screenshot atau apa yang dimasukkan itu. Belum Bapak, belum saya masukkan di sini, nanti dulu, sabar. Nanti akan saya share di mana, di grup. Ini belum. Oke. Mungkin demikian Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo Budia. Budia. Halo Budia. Oke, ini ada Pak, ada yang bertanya bagaimana jika itu PC screen itu, apakah bisa untuk yang lain? Bisa, tidak hanya ketika pakai Filmora seperti itu. Tadi kalau tidak salah ketika ini adalah rekaman, belum saya share. Pak Aris. Halo. Tadi ada pertanyaan, kalau import Pak dari IG gitu bisa ya Pak? Dari pembelajarannya? Oh bisa. Pokoknya ya video kan yang bisa diimport itu video, terus kemudian suara sama gambar seperti itu. Bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau open mic untuk pertanyaan? Oke. Dijawab aja dulu apa itu yang dicat aja dulu Pak. Kasihan. Sudah nulis. Ini pertanyaan. Oke, sambil nunggu. Ya,
kalau menggunakan suara kita, Pak, jadi suara kita langsung bisa nggak seperti di dubbing gitu sistemnya? Bisa nggak, Pak? Apa harus direkam dulu? Ya harus direkam dulu. Kalau langsung ibaratnya ya apa ya? Nanti perlu edit banyak seperti itu. Direkam aja. Direkam aja. Oke, oke, sip. Terus kalau kan ini harus menggunakan PC ya, Pak, jelas itu pasti ya. Iya, yang namanya Filmora 9 ini pakai PC. Kalau yang pakai HP itu namanya Filmora Go. Oke, siap. Oke. Perangkatnya, Pak, software ini kalau yang pakai 9 ini jenis laptop atau perangkatnya spesifikasinya seperti apa, Pak Aris? Minimal netbook konsumer bisa. Kalau netbook yang kecil, yang ibaratnya pakai Intel Atom itu kemungkinan bisa, tapi ketika render itu lemot seperti itu. Oke. Bukan kok tidak sebetulnya tidak masalah, tapi apa ya? Ketika menghasilkan video itu perlu butuh waktu. Baik, ada pertanyaan dari Bu Sri Rezeki. Video-video bisa diambil dari YouTube atau video animasi, berarti sama dengan tadi ya Pak, IG itu ya, berarti bisa ya? Bisa, tapi kalau bisa Bapak Ibu sendiri yang buat, karena ini kan pelatihan seperti itu. Kalau dari yang lain, ya jangan dulu kalau untuk tugas ya. Kalau untuk yang lain boleh. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau open mic untuk bertanya langsung dengan pemateri kita? Ada Bu Nur Hasana mau tanya, Bu Nur? Silakan Bu Nur. Bu Nur Hasana, monggo kalau mau tanya. Bu Nur, monggo. Pak Aris, kalau dari PowerPoint, Pak, bisa nggak, Pak, misalnya? Oh, bisa banget. Dari PowerPoint itu di-share menjadi video. Seperti itu bisa. Atau dari PowerPoint itu di-screenshot, terus kemudian dimasukkan, bisa. Seperti itu. Ya, bisa. Oke, siap, siap. Nah, ini maunya ini, Pak. Jadi, ada pertanyaan dari Bu Dewi Wulandari. Misal satu kotak narasumber, Pak. Kotak sampingnya PowerPoint bisa enggak, Pak, misalnya, Pak? Jadi sehingga kayak direkam itu loh, Pak. Jadi pengennya mungkin kalau saya bacakan pertanyaannya, kalau 2 video jadi 1 tampilan, misal satu kotak narasumber, kotak sampingnya PowerPoint bisa enggak, Pak? Misalnya. Oh, bisa, bisa. Itu jadi seperti ini. Saya akan share di Oke. Ini saya hapus semuanya. Saya hapus saja dulu. Contohnya ini. Ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, ini yang ini bisa diperkecil. Ini diperkecil, ibaratnya ini narasumbernya. Ini narasumbernya ketika di play. Nah, ini kan kecil. Nah, apa itu screenshotnya ibaratnya ini yang narasumbernya, yang PowerPoint-nya di belakangnya. Nah, ketika PowerPoint umpamanya yang ini, saya ambil dulu umpamanya ibaratnya ini PowerPoint harus saya contoh saya import
filenya dari ibaratnya ini dari Halo, suara gaduh sekali ya. Halo, suara saya terdengar? Iya, Bu Dia. Iya. Oh, oke, ngapunten tadi hilang soalnya, kehilangan sinyal. Mohon yang lain. kebalik ini di atas. Pak Agus Setio, mungkin Bu Nur Hasanah tadi mic-nya masih dibuka, Pak. Bentar. Aduh, ada aja dia. Oke, nah ibaratnya seperti ini, Ibu yang bertanya tadi. Jadi yang narasumber ditaruh di atas, terus kemudian poin-poinnya taruh di bawah. Ini akan kecil ini, tapi ini tetap. Nah, seperti itu. Sumbernya. Ya perhatikan, umpamanya pengennya di sini. Jadi, ini hanya contoh saja. Ini seperti itu. Ini adalah narasumbernya. Kemudian ini adalah tampilan poin-poinnya seperti itu. Oke. Ibu Yusnawati. Bu Yusna. Mohon mic-nya di-off-kan, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yusna. Masih ada Mas? Oke, sebentar, Pak. Oke, siap. Oke, saya chatnya, saya lihat lagi. Quality videonya, Pak, apa bisa disetting, Pak? Bisa. Yaitu ketika tadi di render di export ini, saya share screen dulu. Oke, di sini ketika sudah ini export, bentar, masih loading. Klik on use. Nah, di sini kualitinya bisa. Seperti itu. Oke. Rasionya bisa. Seperti itu. Kualitinya kan high, low. Seperti itu. Atau pakai yang NTSC atau PAL, seperti itu bisa. Atau di sini ketika resolusinya, ketika di lokal, umpamanya pakai multiple, resolusinya ganti, nah seperti ini banyak. Kenapa kok tidak saya terangkan? Karena takutnya nanti yang peserta yang lain belum seperti itu, merasa sulit dan sebagainya. Tapi tidak masalah, saya akan jawab. Halo? Oke. Oke, Pak. Kalau untuk cukup pembelajaran, pakai yang apa, Pak? Lingkup pembelajaran pakai yang paling kecil aja. Karena nanti kalau terlalu besar itu kasihan memorinya, atau ketika download itu terlalu banyak memakan kuota data. Oke, sip. Oke, Pak. Pertanyaan dari Bu Paulina, bagaimana cara menghapus suara asli dan diganti dengan suara baru, Pak? Oke. Jadi, oke, terima kasih. Jadi ketika ada di sini, ini ada suara asli. Ini ada suara asli. Ketika ada suara asli,
itu ini dibuang dulu, diklik kanan, kemudian di detect audio atau kontrol ARTB. Klik seperti itu, maka antara video dengan suaranya akan terpisah. Nah, suaranya yang asli itu dihapus, ya. Terus kemudian baru diinsert suara audionya yang ingin diganti lagi, seperti itu. Muncul. Ya. Bagus. Oke. Sampai muncul merah ya. Benar Pak Aris? Muncul merah ya. Halo, suara saya terdengar Pak Aris? Oh, dia terdengar. Oh, mohon maaf tadi sempat hilang sinyal. Oke, ini ada pertanyaan Pak, bagaimana untuk menghilangkan background? Mungkin maksudnya mau ditambah background gitu Pak Aris? Monggo. Oh, ya itu pakai chroma key. Itu ada itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau chroma key saya perlu tutorial ini. Perlu tutorial ya. Tapi nanti aja. Ya, insya Allah. Dicatat Ibu, nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi harus perlu adanya green screen. Ya, perlu adanya green screen biar yang hijau itu bisa hilang, terus kemudian diganti dengan background yang baru, ngaten nggih. Jadi teknik green screen Pak nggih? Iya, betul. Nanti mungkin bisa dilengkapi pada bikin tutorial yang akan kita share di grup peserta ngoten Pak nggih, karena kalau kita sampaikan saat ini kan tidak mungkin, ini waktu sudah 10.41. Nah, ini juga hari Jumat. Nggih. Aris, mungkin karena waktunya ini sudah mepet sekali, mungkin bisa disampaikan untuk penugasannya, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya akan tampilkan penugasannya seperti apa. Penugasannya gampang itu bukan kok menurut saya, malah gampang banget kalau bagi master. Sambil menunggu Pak Aris menyampaikan penugasannya untuk para peserta, nanti untuk sesi tanya jawab tidak mungkin kita bacakan satu persatu karena waktunya sudah mepet. Ini halo ya. Halo. Kelihatan nggih? Moga-moga dilanjut Pak Aris. Oke. Jadi tugasnya untuk gelombang 1 yaitu membuat satu video pembelajaran saja. Terus gitu. Itu insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa. Asal niat gitu aja. Kalau ketentuan umumnya yaitu menggunakan software Filmora. Jika saya pakai Filmora Pro. Seperti itu. Terus kemudian sesuai dengan materi pembelajaran SMA, SMK atau PKLK. Dilarang mengandung unsur sara atau melanggar program. Diekspor atau di render nanti formatnya WAV atau MP4. Jangan API. Terus kemudian ketika melakukan editing di screenshot aja untuk laporan tugas. Hasilnya itu tadi nanti diupload ke Google Drive masing-masing di foldernya itu, terus kemudian foldernya di share ke linknya biar saya bisa melihat itu aja. Nah, konten khususnya minimal ada 3 bahan. Minimal ada 3 bahan, mau apa saja pokoknya minimal ada 3 bahan yang diedit
pada Filmora diimport ke media tadi minimal 3. Mau banyak nggak masalah, alhamdulillah, tapi minimal 3 aja. Terus kemudian satu bahan video tadi menampilkan wajah peserta. Salah satu aja. Kalau semuanya nggak apa-apa, salah satu. Terus kemudian menggunakan tiles, yaitu opener dan titles. Tadi sudah saya praktekkan bagaimana pakai openers buat judul, terus kemudian title buat tulisan-tulisan seperti itu. Tapi tulisannya hanya nama saya aja. Terus kemudian menggunakan transition. Durasi video tidak banyak Bapak Ibu, yaitu minimal 3 menit. Jika lebih dari 3 menit, maksimal 10 menit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung. Materinya apa, sekelumit saja, punya minimal 3 menit, pakai opener, ada titlesnya, ada transisinya. Seperti itu. Bisa. Nah, ini untuk diskon gelombang 1 mudah sekali, tidak pakai yang aneh-aneh. Materinya yang lengkap itu insya Allah akan saya bagikan pada hari Senin di e-book PDF, bisa di-download di Google saya tadi yang saya buatkan, karena waktunya jadwalnya harusnya Senin, ternyata dimajukan. Saya agak tidak maksimal dalam membuat pembelajarannya, e-booknya, jadi bisa di-download. Itu lengkap mulai dari ada chroma key-nya kalau mau mengganti, insya Allah seperti itu. Jadi antara gelombang 1 dengan gelombang yang lainnya beda-beda, biar tidak saling connect seperti itu. Kalau saling membantu tidak masalah, tapi jangan terus kemudian videonya gelombang 1 dibuat untuk video gelombang berikutnya. Ada ketentuannya yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya itu untuk praktek. Seperti itu. Oh, iya. Dukur lagi, nang lab aku. Ya, tunggu, sabar. Ya, oke, ya. Iya. Halo, Budia. Halo. Tes, Pak Aris. Oke. Ya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Ya, monggo. Halo. Halo Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Pak Aris mengenai Filmora, dan tugas-tugas juga sudah dibagikan. Nanti akan di follow up di masing-masing grup kelas. Jadi Bapak Ibu silakan untuk, dan saya yakin di grup kelas juga ada Pak Aris gitu ya. Jadi silakan juga nanti melalui media yang sudah disampaikan Pak Aris tadi untuk bertanya gitu ya mengenai, dan akan dibantu, akan difasilitasi oleh fasilitator. Oke, benar sekali Pak Agus. Jadi intinya apa yang tidak bisa kita bahas di Vicon pada siang hari ini nanti akan lebih jelasnya akan kita sampaikan di masing-masing grup. Ngoten nggih? Ya. Iya, Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, karena ini waktunya, mungkin Pak Aris mau menambahkan lagi, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit Pak, atau mungkin sudah cukup? Kemungkinan sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangannya, karena yang namanya Vicon ini terkendala satu dan lain hal. Andaikan kita bisa bertatap muka akan lebih enak, tapi masalahnya masih PSBB, Bapak Ibu tempatnya juga jauh-jauh, jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin demikian aja, Ibu.
Ya Pak Aris, terima kasih atas materinya hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru di peserta gelombang 1, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini tadi masih banyak kendala-kendala teknis yang dialami. Karena memang ini masih online, jadi pasti serapi apapun, sepersiapan apapun yang kita lakukan, pasti akan ada sedikit gangguan seperti itu. Mohon dimaafkan. Saya Diah Yustiana dari SMK Negeri 1 Kota Kediri sebagai moderator dan juga Pak Agus Setio sebagai host mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Terima kasih Ya, Pak Aris Setiawan dari SMK Negeri 1 Bogalan. Terus Ibu Dia juga dari SMK Negeri 1 Kota Kediri yang sudah menyampaikan banyak materi dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru nanti di follow up di masing-masing grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi silakan nanti di masing-masing grup untuk lihat lagi video-videonya juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banyak hari ini juga kelihatannya juga cukup ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti bisa dilakukan chat di seperti Pak Aris juga tadi sampaikan. Tugas-tugas juga nanti akan di-share di masing-masing kelas, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tetap konsultasi dengan masing-masing fasilitator seperti itu. Mungkin dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada selama meng-host forum ini banyak ada kurang salahnya. Mohon maaf dari saya cukupkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning, saya serahkan ke jenengan.